Saya cari kebenaran, sudah saya cari kebenaran selama seminggu saya mutar di Cipulir cari kebenarannya. Memang kebenaran anak saya nggak nulis, baru saya lapor ke sini, ke LBH. Saya lapor karena udah pasti bahwa anak ini nggak melakukan sama sekali, nggak ada hubungannya. Sejak 30 Juni 2013, tidur Marni tak lagi nyenyak. Putranya, Andro Supriyanto, ditangkap polisi dan dituduh membunuh. Bagi Marni, penangkapan dan tuduhan itu salah alamat. Ia yakin buah hatinya tidak bersalah. Marni mencari keadilan. Sehari-hari, Marni menghidupi kelima anaknya dengan menjual baju keliling. Andro, putra bungsunya yang sedang bermasalah hukum, membantunya dengan menjadi pengamen. Hidup sudah pasti pas-pasan. Menyewa pengacara untuk membela Andro, Marni jelas tidak sanggup. Tapi, hati ibu mana yang tidak patah melihat permata hatinya diperlakukan tidak adil? Itu dibawa di Polsek, dari Polsek katanya 1 jam, dari ini dibawa ke Polda, baru di sana disiksa. Matanya dilatban, ditendang, diinjak katanya di sentrum. Anak saya yang Andro sampai kelaminnya bengkak 15 hari. Ya maka ibu semangat, soalnya anak ibu nggak bersalah sama sekali gitu. Soalnya kita deh ibaratnya anak kita nggak bersalah, kalau kita dihukum kayak gitu kan kita nggak terima. Sudah itu juga kita juga nggak bisa bayar hukum deh. Kalau orang kaya iya anaknya bersalah juga diperjuangkan. Kalau anak saya nggak bersalah nggak bakalan saya perjuangkan. Tetapi kalau anak saya bersalah akan saya perjuangkan. Keadilan harus diperjuangkan. Meski tubuh perempuannya mulai renta, Marni tidak takut. Marni hanya punya semangat. Mencari keadilan dan membuktikan anaknya tidak bersalah. Marni hanya satu dari jutaan perempuan yang sering harus berhadapan dengan hukum. Menjadi takut, gentar, dan tidak jarang pasrah karena buta hukum. Padahal, apapun gender dan latar belakang ekonominya, semua orang sama di mata hukum dan semua orang berhak mendapatkan keadilan. Dan yang pastinya Ibu Marni itu adalah salah satu potret dari pencari keadilan yang datang ke LBH Jakarta seperti dia. Orang yang nggak tahu hukum, buta hukum, tapi ternyata harus diperhadapkan dengan kasus Androv. Ya tadi, seperti tadi pagi-pagi dia sudah datang. Ya mau nggak mau kan sebenarnya dia datang ke sini membawa harapan ya. Harapan supaya ini selesai kasusnya gitu. Kalau ibu berharap gitu ada keadilan gitu, tapi nggak tahu lah kalau hakim itu bertindak lain gitu. Soalnya kalau ibu lihat itu hakim itu kayaknya nggak tahu dah, entah memilih sepihak nggak tahu dah. Tapi kalau dalam persidangan kalau ibu yang ikutin terus itu kayaknya kita pertama-tama itu diakuin, tahu tiba di keputusan hakimnya berpihak lain. Itu yang ibu kecewain sama hakim di pengadilan kita gitu. Itu yang ibu kecewain. Tapi mau terus sampai mencari keadilan. Iya, tapi ibu mau terus nyari keadilan.